Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ibnu Sina. Pada video kali ini kita akan mengelola sebuah database penjualan yang di dalamnya terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel pembeli, penjual, stok barang, membeli, dan lain-lain. Dari database yang kita punya, kita akan mencari sebuah informasi. Kita hanya mempunyai data dan belum diolah menjadi informasi. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan informasi pembeli yang membeli produk paling banyak, yang kedua yaitu produk yang paling banyak dibeli, dan yang ketiga yaitu jumlah pembeli berdasarkan kelamin. Oke, yang pertama kita mempunyai sebuah database yang di dalamnya terdapat beberapa tabel seperti ini strukturnya. Lalu informasi yang kita inginkan yaitu yang pertama pembeli yang membeli produk paling banyak. Nah, kita bisa memilihnya lewat tabel membeli, tapi di dalam tabel pembeli ini hanya terdapat kolom ID produk dan ada ID pembeli. Nanti yang kita perlukan adalah nama pembeli dan juga jumlah produk yang dibeli oleh pembeli tersebut, jumlah produk terbanyak yang dibeli oleh pembeli tersebut. Untuk SQL-nya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama SQL-nya yaitu select P nama pembeli, yaitu pilih kolom nama pembeli dari tabel P. Tabel P ini dari dialiaskan ya, aslinya tabel pembeli. Select kolom kolom nama pembeli dari tabel pembeli. Kemudian MID produk. Kita menghitung ID produk dari tabel M membeli dialiaskan ini. Jadi dihitung jumlahnya. Dialiaskan nanti hasilnya dialiaskan sebagai kolom jumlah dari tabel membeli alias M inner join tabel pembeli. Nah, kita menggunakan inner join karena di tabel membeli ini belum ada nama pembeli, yang ada hanya ID pembeli saja. Kemudian on PID pembeli, yaitu di dalam tabel pembeli ada ID pembeli yang harus sama dengan di tabel membeli kolom ID pembeli di tabel membeli. Group by MID pembeli, yaitu kita mengelompokkan hasilnya itu berdasarkan ID pembeli yang ada pada tabel membeli. Kemudian order by jumlah, yaitu order by jumlah descending, yaitu kita ini guna untuk mencari yang paling banyak. Kalau defaultnya ascending dari yang paling kecil, kemudian karena kita mencari yang paling banyak berarti descending. Limit 1 yaitu kita mengambil
1 yang paling atas. Oke, jadi hasilnya adalah nama pembelinya Arya Teguh Prasetyo dengan jumlah 10. Arya Teguh Prasetyo ini sebagai pembeli yang paling banyak membeli barang. Dia membeli 10 barang. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu kita mau mencari barang yang paling banyak dibeli. Oke, hasilnya adalah pensil. Pensil ini terjualnya 3 ya. 3 ini paling banyak. Hasilnya ini bukan hanya pensil, akan tapi kita jelaskan dulu SQL-nya. Pertama, select P nama produk, yaitu pilih dari tabel P yang dialihkan P, yaitu tabel produk, nama kolom nama produknya. Kemudian count MID produk. Kemudian hitung tabel membeli, kolom ID produk yang dialaskan nanti sebagai jumlah dari tabel membeli. Kemudian kita inner joinkan dengan tabel produk, karena di tabel membeli ini tidak ada nama produk, jadi kita inner join dengan nama produk yang dialaskan sebagai P tadi. Kemudian on P ID produk ketika tabel produk kolom ID produk sama dengan kolom ID produk yang ada di tabel membeli. Kemudian group by MID produk kita kelompokkan berdasarkan ID produknya, order by jumlah, yaitu kita urutkan berdasarkan kolom jumlah descending dari yang paling besar, limit 1, yaitu kita ambil nomor 1 yang paling besar. Kemudian jumlahnya hasilnya adalah nama produknya pensil, jumlahnya 3. Aslinya yang 3 ini bukan hanya pensil ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, yang 3 ini jadi yang terbanyak bukan hanya pensil, akan tapi pensil, penggaris, segitiga, pulpen, gel, kertas foil bergaris, buku tulis. Kemudian informasi yang ketiga yaitu mencari pembeli berdasarkan jumlah kelamin. Berikut adalah SQL-nya.
Oke, hasilnya adalah seperti ini. Jumlah pembelinya yang perempuan ada 12, yang laki-laki ada 54. Ya, ini salah, ini yang atas nih. Coba kita benarkan. Oke, sudah kita benarkan jenis kelaminnya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ada 54 pembeli, yang perempuan ada 12 pembeli. Ya, mungkin itu aja 3 informasinya tadi. Oke, mungkin kemampuan saya di bidang manajemen basis data ini, pada mata kuliah manajemen basis data ini, mungkin ya alhamdulillah dapat memahami, akan tapi masih ada sedikit-sedikit yang bingung, terutama pada saat materi join tabel, inner join, left join, right join. Nah, itu masih terkadang membuat bingung, dan mungkin saya belum menemukan studi kasus yang lebih rumit lagi. Mungkin kalau ada studi kasus yang lebih rumit lagi, bisa jadi akan masih kesulitan. Sekian video dari saya. Atas banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.